Semuanya sehat kan? Selalu jaga kesehatan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adaptasi atau penyesuaian diri. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas adaptasi tumbuhan. Ada yang pemakan serangga, ada yang mempunyai daun yang lebar, ada yang berduri, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan hewan? Ya, tentunya hewan juga bisa beradaptasi. Tidak hanya manusia ya. Seperti pada masa pandemi ini, kita manusia beradaptasi. Adaptasi kebiasaan baru, memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, menggunakan uang elektronik, dan jaga jarak di tempat umum. Nah, bagaimana dengan hewan ya? Kita akan lihat apakah hewan perlu seperti ini, pakai masker. Ya, tentunya ini karena manusia yang memakaikannya. Tentunya hewan-hewan tak bisa pakai masker. Nah, seperti apa? Yuk kita mulai ya. Jadi anak-anak, di kesempatan ini kalian akan menjadi tahu ya, apa tujuan hewan beradaptasi. Kalau tadi kita pakai masker supaya terhindar dari virus corona. Nah, kalau hewan-hewan beradaptasi untuk apa? Nanti kita akan tahu. Nah, yang berikutnya menjelaskan cara adaptasi hewan. Nah, kalau kita beradaptasi dengan cara pakai masker, kalau hewan-hewan apa saja ya cara-caranya? Nah, yang terakhir sedikit tambahan yaitu tentang pemanfaatan hewan bagi manusia. Ini tidak asing untuk kalian. Nah, kita langsung mulai ya. Apa sih tujuan dari hewan beradaptasi atau menyesuaikan diri? Yang pertama, tentu supaya hewan-hewan bisa mendapatkan makanan dengan lebih mudah. Kita bisa pakai sendok, kita bisa memancing, dan lain-lainnya. Bagaimana dengan hewan-hewan? Nah, yang kedua yaitu mempertahankan diri dari pemangsa atau pengganggu. Kalau kita bisa menciptakan senjata, kita bisa melakukan banyak hal. Kalau hewan-hewan seperti apa ya? Nah, tujuan berikutnya kenapa beradaptasi adalah bertahan hidup di lingkungan tempat tinggalnya. Jika tempat tinggalnya dingin, manusia bisa memakai jaket, selimut. Nah, bagaimana dengan hewan-hewan? Berikutnya, menarik perhatian lawan jenis. Ini ternyata hewan-hewan juga melakukannya supaya mendapatkan pasangan dan dapat berkembang biak. Nah, kita lihat ya contoh hewan yang akan kita bahas. Yang pertama, untuk mendapatkan makanan kita akan bahas tentang kelelawar, cicak, lebah, itik, bebek. Terus ini yang mungkin asing untuk kalian nih, yaitu belalang anggrek. Ya, berikutnya ada semut. Nah, untuk mempertahankan diri kita akan lihat contohnya pada cicak, cumi-cumi, kelinci. Wah, kelincinya bisa berubah warna. Kita nanti lihat ya. Terus ada lebah, tentunya kalian tahu ya caranya. Nah, bertahan hidup di lingkungan tempat tinggalnya. Ini kita akan bahas itik, bebek, lalu kelelawar, penguin, lucu sekali ya penguinnya ya. Lalu ada unta. Ya,
Di Indonesia tidak ada unta, ya, adanya di kebun binatang. Habitat aslinya di mana ya? Tentu kalian tahu. Berikutnya, ini contohnya pada burung. Dia bisa menari, berkicau. Nanti kita juga akan lihat. Hewan yang pertama adalah lebah madu. Ini dia. Anak-anak pernah melihatnya? Nah, apa yang terlintas oleh kalian? Mungkin yang terlintas adalah yang pertama, madu. Ya, sesuatu yang dihasilkan oleh lebah yang sangat berguna untuk kehidupan kita. Mungkin yang kedua yang terlintas adalah penyerbukan. Ya, lebah adalah salah satu hewan yang membantu terjadinya proses penyerbukan. Hubungan ini yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Masih ingat kan? Nah, sekarang kita akan lihat bentuk-bentuk penyesuaian atau adaptasi dari lebah. Yang pertama yaitu lebah mempunyai sengat di bagian ekornya untuk melindungi dirinya dan melindungi sarangnya. Yang kedua yaitu lebah hidup berkoloni. Hidup mereka bersama-sama dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Bisa mencapai 60.000 sampai 70.000 lebah dalam koloninya. Yang berikutnya, lebah itu ada 3 kasta atau 3 level. Level yang pertama yaitu ratu lebah. Lalu ada kelompok lebah jantan. Lalu ada kelompok lebah pekerja. Masing-masing mempunyai tugas. Apa saja tugasnya? Ini dia. Ratu lebah adalah lebah yang memimpin koloni. Hanya ada 1 ratu dalam setiap koloni. Nah, tugas utamanya adalah bertelur untuk menjaga kelestarian koloninya. Jadi kalau tidak ada ratu lebah, tidak ada yang bertelur, maka berakhirlah koloninya. Lebah jantan ini juga punya peran penting, yaitu mengawini ratu lebah, sehingga ratu lebah bisa bertelur dan nantinya mempunyai keturunan. Nah, tugas lebah jantan yang lain adalah menjaga dan membersihkan sarang. Nah, bagaimana dengan lebah pekerja? Lebah pekerja ini tugas utamanya adalah mengumpulkan nektar. Nektar inilah yang nanti jadi madu yang sering kita nikmati. Selain nektar, lebah pekerja mengumpulkan polen atau serbuk sari. Nih, dikumpulkan di sini nih. Nah, yang warnanya kuning. Ya, ini nanti menjadi salah satu sumber makanannya. Dan lebah pekerja mempunyai sengat yang berguna untuk melindungi dirinya dan melindungi sarangnya. Anak-anak, supaya lebih jelas lagi, kalian bacalah buku tematik 6B halaman 47 dan 48. Di situ informasinya juga lengkap, ya. Nah, berikutnya ini ada sepotong tayangan tentang lebah. Anak-anak simak dengan baik ya. Ratu yang dipilih adalah ratu yang sudah bertelur. Koloni asalnya sudah bisa ditinggalkan ratu karena akan ada regenerasi dari telur-telurnya. Sip, jadi ratu dari kolonilah yang akan dipindahkan. Itu kenapa ratunya dikurung ya? Otan deg-degan nih. Koloni
koloni lebah biasanya akan menyerang siapapun yang bukan berasal dari koloninya. Ayo paman, kita taruh ratu baru di koloni ini. Kira-kira bagaimana nasib ratu ini ya? Weh. Otan tahu sekarang alasan ratu harus dikurung dalam sel kawat. Untuk melindunginya dari keroyokan lebah. Para lebah penasaran dengan aroma asing yang berasal dari ratu. Jadi mereka mengerubungi untuk kenalan dan mencari tahu tentang calon ratunya. Macam fit and proper test saat pilkada begitu deh. Sekarang kita lihat hasil PDKT ratu. Apakah ia akan diterima warganya? Koloni sudah jauh lebih tenang dibanding beberapa hari sebelumnya. Ini dia saat penentuannya. Ya, pelan-pelan. Yiha! Ratu diterima koloni. Ia pun siap belusukan menemui warganya. Selamat bertugas. Pimpin kolonimu dengan baik ya. Penyatuan koloni ini bertujuan untuk memperkuat koloni-koloni lebah yang ada. Karena lebah yang sehat sangat penting untuk manusia. Seperti yang Albert Einstein katakan, kalau lebah menghilang, manusia hanya punya sisa waktu hidup 4 tahun. Tak ada lagi lebah, maka tak ada penyerbukan. Tak ada tumbuhan dan hewan, dan tak akan ada manusia. Karena terganggunya rantai makanan dunia. Sungguh tugas berat di pundak serangga kecil ini. Jadi ayo, kita jaga mereka bersama ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah lihat ya video tentang lebah. Menarik sekali bukan? Ya, ternyata lebah itu punya peran yang sangat penting bagi kehidupan di dunia ini. Dan juga tentunya bagi manusia ya. Nah, bila kalian tertarik lebih jauh, kalian bisa lihat video lengkapnya lewat YouTube dengan judul Dunia Binatang, Yuk Belajar Lebah dan Tawon. Ada 3 seri ya. Seri 1 sampai 3. Totalnya kurang lebih 30 menit. Ya, itu dari Trans 7. Nah, anak-anak, dari seekor lebah kecil, serangga kecil, kita bisa belajar satu hal, yaitu kerjasama. Dalam koloninya yang mencapai puluhan ribu, mereka dapat bekerja sama dengan baik, sehingga mereka dapat tetap bertahan hidup. Nah, kita tiru ya semangat kerjasamanya, karena dengan kerjasama, segala pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan. Anak-anak, tolong lakukan kerjasama di mana saja, di rumah maupun di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Yes, aku bisa. Nah, untuk tugasnya nanti kalian dengarkan penjelasan dari guru kalian masing-masing ya. Apa saja sih yang harus dilakukan? Oke. Nah, kita lanjut ke hewan yang kedua, yaitu kelelawar. Ini dia anak-anak, pernah melihatnya atau belum ya kalian? Nah, kalau saya melihat ini jadi ingat tokoh fiksi yang serba hitam, Batman ya. Kenapa sih serba hitam? Karena memang kelelawar ini adalah binatang nokturnal, aktif di malam hari.
mencari makan di malam hari, sedangkan di siang hari mereka tidur atau istirahat. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa kelelawar ini adalah mamalia? Ya, mamalia yang bisa terbang. Jadi kelelawar itu melahirkan anaknya dan menyusuinya. Dia tidak seperti burung yang bertelur. Salah satu tempat tinggal kelelawar adalah gua, tempat yang gelap dan lembab. Anak-anak, bagaimana sih caranya kelelawar bisa bertahan, bisa menyesuaikan diri di aktivitasnya yang malam hari itu? Nah, dia mempunyai kemampuan yang namanya ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Yuk kita lihat nih anak-anak. Ekolokasi itu sistem penggunaan pantulan bunyi atau heko untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Jadi secara sederhana adalah kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang berwarna kekuningan ini, lalu bunyinya itu akan memantul ketika mengenai suatu objek, ditangkap lagi oleh telinganya. Dari situ dia bisa memperkirakan benda apa yang ada di depannya dan seberapa jauh. Nah, untuk lebih jelasnya kalian simak tayangan berikut ini. Ekolokasi adalah gabungan penggunaan morfologi dan sistem sonar yang memungkinkan kelelawar melihat dengan suara. Kelelawar menggunakan laringnya untuk menghasilkan gelombang ultrasonik yang dipancarkan melalui mulut dan hidungnya. Beberapa individu kelelawar juga menghasilkan suara menggunakan lidah mereka. Sinyal ini akan mengakibatkan pergeseran frekuensi yang akan membentuk peta di sekitarnya. Indra lain kelelawar yang juga luar biasa. Selain ekolokasi, kelelawar menggunakan indera lain yang tidak tersedia bagi manusia. Kelelawar dapat melihat dalam kondisi cahaya yang rendah. Nah, anak-anak, dari tayangan yang tadi kalian bisa lihat cara kerja ekolokasi, dan ternyata tidak hanya ekolokasi ya, tetapi penglihatan kelelawar itu ternyata sangat baik, membantu dia beraktivitas di malam hari. Untuk lengkapnya kalian bisa lihat di YouTube yang judulnya videonya adalah Luar Biasa. Inilah fakta-fakta menarik tentang kelelawar. Dan bacalah buku tematik 6B halaman 51 dan 52. Sekarang kita akan lanjut ke binatang yang ketiga, yaitu cicak ya. Ini bacaannya ada di halaman 52. Nih anak-anak, pasti ada yang geli dan merasa jijik ketika melihat gambar ini. Itu wajar, tapi jangan berlebihan ya. Nah, kita lihat satu persatu. Cicak itu mempunyai lidah yang berlendir dan lengket. Ini memudahkan dia untuk menangkap serangga-serangga kecil yang menjadi makanannya. Selain itu, dia bisa merayap, berjalan menempel di dinding atau batang pohon. Nah, bagaimana dia bisa merayap ya? Lihat tayangan video berikut ini yang diambil dari dunia binatang sanak keluarga cicak. Simak baik-baik ya. Selain itu, justru cicak tembok dan cicak gula sama-sama mempunyai spatula atau rambut-rambut sangat kecil yang jumlahnya mencapai miliaran. Spatula ini sangat halus, hanya 1/10 rambut manusia. Ketika cicak merayap, spatula menyelip di antara atom-atom lapisan dinding atau kaca.
Hasilnya cicak pun menempel kuat. Weh, sudah seperti Spider-Man aja ya. Kalau ini mah namanya cicak man. Itu tadi penjelasan mengapa cicak bisa merayap di dinding. Sekarang kita akan melihat kemampuan yang ketiga yang dimiliki oleh cicak. Kemampuan ini namanya autotomi. Kemampuan untuk memutuskan bagian ekornya yang punya tujuan untuk mengelabuhi musuh supaya cicak bisa selamat. Nah, ini seperti apa ya? Yuk kita lihat eksperimen yang menunjukkan bagaimana proses putusnya ekor. Tapi kali ini pada kadal yang sejenis ya. Simak tayangannya. Anak-anak, itu tadi adalah prosesnya. Apakah ini menyakitkan? Ya, tapi jangan khawatir, nanti ekornya bisa tumbuh lagi. Jika kalian ingin tahu mengapa sih ekornya bisa putus, sementara kita manusia tidak mampu melakukan hal semacam itu. Ini, kalian bisa buka lewat YouTube, cari video yang berjudul Autotomi pada Cicak, Tanggal Merah Cari Tahu. Di situ kalian akan dapat penjelasan yang lengkap mengapa ekornya bisa putus. Nah, sekarang kita lanjut ke binatang yang keempat, yaitu penguin. Binatang yang lucu, menggemaskan, bulat ya. Nah, anak-anak, penguin ini termasuk kelompok burung loh. Walaupun dia tidak bisa terbang, tapi ini ada bagian yang seperti sayap yang fungsinya membantu dia berenang. Penguin sangat handal dalam berenang. Nah, penguin tinggal di daerah kutub yang suhunya dapat mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Kita orang Indonesia, jika suhunya sudah 16 derajat, kalau kalian pakai pendingin ruangan, itu rasanya sudah dingin ya. Ini di bawah 0, terbayang ya. Nah, apa sih rahasianya sehingga penguin bisa bertahan di suhu yang ekstrim ini? Nah, ini dia. Penguin mempunyai kulit yang ditumbuhi bulu sangat lebat. Dan di bawah permukaan kulit terdapat lapisan lemak yang tebal. Nah, anak-anak, selain itu dia hidupnya bergerombol dan berdiri berdempetan supaya tetap hangat ya. Kira-kira seperti ini, mereka semua berkumpul bersama dan saling menghangatkan. Untuk anak-anak berlindung di balik induknya. Dan para anak-anak juga bisa berdiri berdempetan seperti ini untuk menjaga suhu tubuhnya. Nah, anak-anak, tadi videonya diambil, dicuplik ya dari video Penguin Chicks Struggle to Survive, Planet Earth, BBC Earth. Hewan berikutnya adalah bebek. Penjelasannya bisa kalian baca di halaman 53. Nah, bebek ini merupakan kelompok unggas. Unggas itu apa sih? Unggas itu adalah kelompok burung yang dapat dipiara dan diternak sebagai penghasil pangan untuk manusia. Nah, apa sih istimewanya bebek?
atau apa bentuk adaptasinya? Yang pertama, ini dia. Bulu-bulunya tersusun rapat dan berlapiskan minyak, sehingga ketika dia berenang atau menyelam, badannya tidak menjadi basah. Berikutnya, ini yang unik adalah paruhnya berbentuk sudu. Sudu itu seperti saringan, sehingga memudahkan dia mencari makan di dalam lumpur. Makanan kesukaannya entah itu cacing atau tutut keong kecil gitu. Nah, yang unik lagi, kakinya berselaput. Ini membantu dia untuk berenang atau berjalan di tanah yang berlumpur. Berikut penjelasannya supaya lebih jelas, yaitu tentang bulunya dan kakinya. Fungsi utama kaki itik yang berselaput ialah untuk berenang. Selaput ini bertindak selayaknya dayung pada perahu. Sama seperti bebek, bulu itik juga mengandung lapisan minyak yang membuatnya waterproof alias tahan air. Nah, anak-anak, video tadi diambil dari Dunia Binatang, Family and Talk, dan bebek. Nah, sekarang hewan terakhir untuk bagian yang pertama. Silahkan Otan untuk menjelaskan. Seperti yang kalian lihat, unta ini hidup di padang pasir yang memiliki temperatur udara yang cukup ekstrim bagi manusia. Tubuh unta dapat bertahan pada suhu 41 derajat Celcius. Hebat banget sih kamu. Kalau Otan sih, cukup lambaikan tangan ke kamera. Nggak kuat panas, bro. Pada suhu 50 derajat Celcius, unta dapat bertahan hidup 8 hari tanpa makan dan minum. Unta juga dapat bertahan hidup tanpa air saja selama 3 minggu dengan menghilangkan 33% berat tubuhnya. Ini terjadi karena tubuh unta mengeluarkan enzim albumin yang membuatnya tidak kehausan meski tidak minum berhari-hari. Wah, sekali minum doi banyak banget. Unta dapat minum sepertiga dari berat badannya atau sekitar 130 liter dalam waktu 10 menit. Wow! Oh iya nih teman, kok bisa ya unta hidup di udara yang cukup ekstrim? Kalian tahu kenapa? Ya, punuknya itu senjata rahasia si unta, teman. Tapi jangan salah ya, punuknya itu bukan untuk menyimpan air loh. Punuk unta berfungsi untuk menyimpan lemak khusus. Dan lemaknya itu dapat dirubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi sob. 1 gram lemak dapat dia ubah menjadi 1 gram air. Keren! Oh ya nih teman, masih ada lagi loh sistem pertahanan unta untuk menghadapi panasnya matahari. Ayo, apa coba? Hampir tepat teman. Bulu-bulu unta yang berwarna krem kecoklatan itu rahasianya. Bulunya memiliki kemampuan memantulkan sinar matahari, sehingga melindunginya dari terik padang pasir. Luar biasa ya! Selain itu, unta memiliki bulu mata yang panjang dan tebal, seperti 2 bentuk sisir yang terpisah. Makanya, unta nggak pernah kelilipan, teman. Soalnya dengan bentuk bulu mata kayak begini, dijamin nggak ada sebutir pasir pun yang bisa masuk matanya. Wow, keren! Oh ya, unta memiliki 2 lapis kelopak mata. Salah satu kelopak matanya transparan, alias tembus pandang. Jadi, ia tetap bisa melihat walaupun kelopak matanya tertutup rapat. Teman, gak cuma kelopak matanya yang bisa menutup.
lubang hidung, telinga, dan mulutnya juga bisa menutup selama badai pasir menerjang. Mantap! Hei, ada apa ini? Kok kalian tergesa-gesa begitu sih? Pasti mau buru-buru antri sembako ya. Kalian kuat banget sih jalan di atas gurun pasir tanpa alas kaki. Kalau Otan sih udah melepuh semua tuh kaki. Ya, jangan heran teman. Si leher panjang ini memang dibekali kaki-kaki yang super spesial loh. Coba kalian perhatikan. Unta memiliki bantalan pada telapak kakinya yang sangat tebal dan lebar. Jadi, dia tidak mudah terperosok ke dalam pasir. Mirip seperti cara kerja ban mobil ya. Bukan cuma itu, bantalan kakinya itu juga sangat kuat untuk menahan panasnya pasir di gurun. Luar biasa. Bantalan pada unta bukan cuma pada telapak kakinya saja loh. Ada juga di bagian pangkal leher, perut, pangkal paha, dan kedua lututnya. Semuanya berfungsi untuk menghindari unta dari sengatan matahari atau pasir gurun yang panas. Jadi, bisa santai-santai dengan tenang nih. Walah, ternyata kalian buru-buru untuk makan siang toh. Curang nih, kalian kok nggak ajak-ajak Otan sih? Oke, fine, kalau itu maumu. Teman, si penghuni gurun ini termasuk hewan herbivora. Ia sangat menyukai tumbuh-tumbuhan seperti rerumputan. Unta memiliki mulut dan lidah yang kuat. Jangankan rumput, tanaman gurun berduri pun ia bisa lahap. Nggak sobek-sobek tuh sob. Hei, santai saja dong makannya. Nggak usah buru-buru. Terima kasih Otan. Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya. Unta adalah hewan yang hidup di padang pasir yang sangat panas, yang suhunya bisa mencapai 41 derajat. Nah, unta bisa bertahan hidup di sana karena mempunyai punuk untuk menyimpan cadangan makanannya yang berupa lemak. Dan unta mempunyai bulu mata yang panjang dan hidungnya dapat menutup sehingga tidak kemasukan pasir. Yang berikutnya, kakinya panjang dan telapaknya yang lebar dan tebal menghindarkan unta dari panasnya pasir. Video tadi diambil dari dunia binatang mamalia dari Bollywood. Kalian bisa melihatnya yang utuh lewat YouTube. Nah, anak-anak, informasi tadi bisa kalian baca lengkap dari halaman 54 di buku tematik kalian. Nah, berikutnya untuk tugas, nanti kalian dengarkan dari arahan guru kalian masing-masing ya. Sekian untuk pertemuan yang pertama anak-anak. Kita akan berjumpa lagi di bagian yang kedua tentang adaptasi hewan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.